Pada subuh surau Sa'adatul Darain yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang sangat berbahagia ini dan di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita masih sama-sama dapat melaksanakan amal kebaikan, amal ibadah kita di pagi yang sangat berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat farzu subuh surau Sa'adatul Darain RT 13 yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita pada hari ini sudah berada di 7 Ramadan. Artinya 3 hari lagi kita sudah melalui babak pertama ataupun babak penyisihan, yaitu babak rahmat. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan yang sangat kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih kami ucapkan juga kepada Bapak Al-Ustadz Holdin yang mana telah memimpin salat fardu subuh secara berjamaah yang juga disertai dengan sujud sajadah. Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang kita laksanakan pada subuh yang sangat berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah, di sini saya mengajak, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Artinya kita melaksanakan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan semua yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa inilah merupakan modal besar, modal yang harus kita bawa nantinya di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Jadi oleh sebab itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita diharapkan agar bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan-bulan lain kita sudah selalu melaksanakan amal ibadah, tetapi dianjurkan sekali di bulan suci Ramadan ini lebih kita meningkatkan lagi. Karena hikmah-hikmah yang ada di bulan suci Ramadan ini mungkin tidak kita jumpai di bulan-bulan sebelumnya. Dilipat gandakan pahala, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggu setan-setan, ini mungkin tidak kita dapati di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Oleh sebab ini kita dianjurkan sekali di bulan Ramadan ini yang masih tersisa mungkin sekitar 23 hari lagi, kalau bisa betul-betul kita manfaatkan. Jadi kita di dalam bulan suci Ramadan ini mungkin harus ada planning, perencanaan. Kira-kira ibu-ibu sudah adakah perencanaan di bulan suci Ramadan ini? Apa yang rencana dikerjakan? Hendak mengolah wadai kah? Ataupun hendak membeli makanan yang enak untuk berbuka,
Bukan itu sebenarnya yang dikatakan planning di dalam bulan suci Ramadan. Yang dikatakan perencanaan di dalam bulan suci Ramadan ini adalah kita merencanakan kira-kira dalam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini berapa kali kita bisa menghatam Al-Quran. Itu yang harus kita rencanakan. Berapa besar sedekah yang akan kita berikan kepada fakir miskin dan juga orang yang membutuhkannya. Berapa orang kita bisa memberikan sedekah untuk orang yang berbuka puasa. Dan juga berapa banyak amal-amaliyah yang lainnya yang bisa kita laksanakan. Itu yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu yang harus kita rencanakan. Jadi dengan mempunyai rencana sebelum Ramadan, begitu memasuki bulan Ramadan kita tinggal melaksanakan saja. Jadi kalau memang kemarin mungkin salat sunat malam agak kurang, jadi di bulan suci Ramadan ini kita rencanakan betul. Dan juga di saat sudah memasuki bulan Ramadan ini kita laksanakan betul-betul sehingga hikmah Ramadan bisa kita dapati semuanya. Karena di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda pahala Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan amaliyah, amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dan juga di bulan suci Ramadan ini kita dipersiapkan materi, baik berupa uang, tenaga dan lain sebagainya, agar bisa materi tersebut bukan untuk kita belanjakan, misalnya membeli bekal buka puasa, membeli baju baru nantinya di hari raya, akan tetapi kita gunakan materi ini ataupun uang kita siapkan sebelum bulan puasa itu untuk kita bisa bersedekah di bulan suci Ramadan, agar bisa kita memberikan ataupun memberi bekal buka puasa bagi orang yang berpuasa, walaupun ibaratnya hanya sebiji kurma. Bagi orang yang sangat membutuhkan, itu adalah pahalanya lebih besar. Itu yang sebenarnya harus kita persiapkan sebelum bulan puasa. Jadi saat sudah memasuki bulan puasa seperti sekarang ini, kita tinggal melaksanakannya. Jadi sedekah di bulan puasa ini sangat besar hikmahnya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena kata Nabi, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebagus-bagus sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kalau memang mungkin sebelum ini kita agak sedikit berkurang atau sedikit kurang bersedekah, mungkin mari kita maksimalkan lagi di bulan puasa yang masih tersisa ini, sehingga pahalanya dapat kita nikmati nantinya. Karena sedekah ini banyak betul pahala ataupun maknanya. Yang pertama, dengan bersedekah di bulan suci Ramadan, kita akan dibukakan pintu rezeki. Dengan bersedekah di bulan suci Ramadan, kita akan dijauhkan dari api neraka. Dengan bersedekah di bulan suci Ramadan, kita akan disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Dan juga dengan bersedekah di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang hamba yang taat beribadah, yang melaksanakan ibadah berhalwat atau berhalut, tidak keluar rumah selama 70 tahun. Dia kerjanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tahu dengan keadaan dunia di luar. Jadi pada suatu hari beliau keluar ke pasar karena hendak mencari bekal untuk berbuka puasa. Rupanya di perjalanan beliau sampai ke sebuah tempat ataupun di pasar, menjelang sampai ke pasar, beliau melihat seorang bidadari yang cantik sekali. Karena mungkin di dalam khalwatnya tidak pernah melihat dua binian orang kita, maka dengan secara tidak sadar ataupun dengan spontan beliau melaksanakan zina, melakukan zina.
Rupanya sesudah melakukan zina, beliau tinggalkan begitu aja tanpa tanggung jawab, membeli segala bekal dan berbalik lagi ke tempat khalwatnya. Rupanya di dalam perjalanannya sampai pada suatu saat beliau meninggal, dan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabarkan oleh Jibril bahwa semua amal ibadah yang dilaksanakan selama 70 tahun itu sirna, hilang karena dia sekali berbuat zina. Akan tetapi Allah memasukkan beliau ataupun mengampuni dosa beliau dengan memasuknya ke surga dengan beliau melaksanakan sedekah. Rupanya pulangnya beliau dari pasar, ada pengemis, ada orang yang minta sedekah. Jadi oleh Jibril membisikkan kepada si hamba tadi, si abid tadi, bersedekahlah kamu, maka dia bersedekah. Rupanya dengan bersedekah itulah beliau itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Padahal 80 tahun beliau berkhadwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang semuanya, sirna semuanya karena beliau melaksanakan zina. Dan juga ada sebuah kisah Sa'ban pada masa Rasulullah. Sa'ban adalah seorang sahabat Nabi yang sangat rajin ikut beribadah kepada Allah dan melaksanakan salat secara berjemaah. Rupanya pada suatu maghrib beliau tidak bisa tidak hadir di salat berjamaah, maka tempat yang beliau tempati itu kosong. Maka Nabi bertanya, siapa di sini? Ini tempat Sa'ban, silakan diisi karena waktu untuk melaksanakan salat sudah sampai. Sesudah selesai salat, dilihat kiri kanan juga Sa'ban belum datang. Maka oleh Nabi mengajak kepada sahabat yang lain untuk mendatangi rumah Sa'ban. Apa hal, apa cerita sehingga Sa'ban tidak hadir ke masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Rupanya begitu sampainya Sa'ban di rumah, begitu sampainya Nabi Muhammad di rumah Sa'ban, maka Nabi Muhammad bertanya kepada keluarga Sa'ban, terutama kepada istrinya, wahai istri Sa'ban, di mana Sa'ban? Kenapa dia tidak pergi ke masjid untuk melaksanakan salat? Apakah dia sakit atau apa gerangan? Rupanya si istri menyebutkan bahwa Sa'ban sudah meninggal dunia. Maka ditanya oleh Nabi, apa ada pesan terakhir dari Sa'ban? Maka dijawab oleh si istri Sa'ban dengan hati yang timbul tanda tanya. Ada tiga kata yang disampaikan oleh Sa'ban, akan tetapi tidak dimengerti oleh si istri dan keluarga. Yang pertama disampaikan oleh Sa'ban adalah lima laisal jadid, lima laisal ba'id, lima laisal qulub. Yang pertama lima laisal jadid, yaitu rupanya kenapa tidak yang lebih baru. Rupanya pada suatu saat di bulan suci Ramadan, si Sa'ban ini berjalan di tengah malam. Cuacanya sangat dingin kayak malam tadi lah, agak gerimis-gerimis. Di saat itu Sa'ban dengan memakai senter, dan juga pada malam itu Sa'ban karena cuaca sangat dingin memakai baju 3 lapis, memakai jas 3 lapis. Rupanya begitu di perjalanan Sa'ban tersenter seorang hamba Allah yang tidak menggunakan pakaian, telanjang bulat. Rupanya beliau tidak mempunyai pakaian. Wahai hamba Allah, jangan kau senteri aku karena saya tidak memiliki pakaian. Maka oleh Sa'ban karena dia memakai 3 lapis baju pada malam itu, maka Sa'ban sedekahkan, dibukakan bajunya 1 lapis, maka disedekahkan kepada orang yang tidak memakai baju ini. Maka pada saat Sa'ban meninggal dunia, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala lima laisal jadid, kenapa tidak yang lebih baru. Rupanya Sa'ban malam itu bersedekah baju yang setengah pakai, yang sudah dipakai sementara, yang dilapis pertama, yang lapis luar itu yang sudah, yang paling baru, yang kedua setengah pakai. Rupanya yang setengah pakai itu yang
disedekahkan oleh Sya'ban kepada orang yang memang tidak memiliki baju tersebut. Rupanya dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya Sya'ban menyedekahkan baju yang baru, maka akan sebesar gunung pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sya'ban. Kemudian yang disampaikan Sya'ban lagi 5 laisal ma'id, kenapa tidak lebih jauh? Rupanya di bulan puasa Sya'ban pergi ke pasar untuk mencari bekal berbuka puasa, jumpa dengan seorang pengemis, jumpa dengan seorang tua yang berkaki 3, artinya bertongkat, hendak pulang ke rumah tapi tidak tahu lagi jalannya. Maka karena dengan terburu-buru, si Sya'ban mengantarlah orang tersebut sampai ke depan rumah. Artinya sampai ke pintu pagar, si Sya'ban tidak lagi mengantar sampai ke dalam rumah karena terburu-buru mau ke pasar hendak membelikan bekal untuk berbuka puasa. Rupanya begitu beliau meninggal, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak lebih jauh? Seandainya Sya'ban mengantar orang tua tadi sampai ke dalam rumah, maka pahala yang didapatkan oleh Sya'ban akan sangat lebih besar. Yang ketiga, 5 laisal kullu, kenapa tidak semuanya? Rupanya di bulan suci Ramadan juga Sya'ban pergi ke pasar membeli bekal untuk berbuka puasa, membeli 4 potong roti. Karena dia ada 4 orang di rumah, anaknya 2, dia dan juga istri, jadi sepotong seorang rotinya. Rupanya di perjalanan pulang Sya'ban jumpa dengan seorang pengemis yang meminta-minta untuk bekal berbuka puasa. Oleh Sya'ban maka diberikanlah separuh 2 potong roti itu kepada si pengemis tersebut, karena 2 potong lagi Sya'ban sisakan untuk bekal berbuka puasa keluarga di rumah. Rupanya begitu Sya'ban meninggal, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak lebih banyak? 5 laisal kullu. Rupanya Allah nampakkan, seandainya 4 potong roti yang Sya'ban bawa dan diberikan semuanya kepada si pengemis, maka Allah akan berikan pahala yang lebih besar kepada Sya'ban. Oleh sebab itu, sesudah Nabi menjelaskan semuanya kepada keluarga si Sya'ban, barulah keluarga Sya'ban mengerti apa kata-kata yang menjadi penasaran saat beliau menghembuskan nafas terakhir, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, maka di sini di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya yaitu dengan memperbanyak sedekah. Artinya memperbanyak sedekah bukan harus banyak yang kita berikan kepada orang lain, akan tetapi kita berusahakan setiap hari minimal kita ada memberikan sedekah, memberikan bukaan kepada orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, baik itu sebiji kurma ataupun hanya segelas air. Yang mana kita artinya memperbanyak sedekah ini mungkin lebih kita usahakan sesering-seringnya. Tapi kalau memang kita punya harta yang lebih, sangat dianjurkan untuk memperbanyak lagi sedekahnya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sedekah ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipat ganda pahala kepada kita semua, akan menjauhkan kita dari api neraka, akan membuka pintu rezeki bagi kita semua, dan juga akan menyembuhkan kita dari segala macam penyakit. Mungkin hanya inilah dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita masuk